Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul 'adzim wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Hadratil mukarramun, para guru, para alimil ulama, para asatid wal asatidat yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Semoga beliau, para guru, Allah berkahkan, panjangkan umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul bait, abang saya yang barusan tadi mau maghrib nelpon saya, kalau kagak ada acara mah datang apa ke sini, tolong kata-katain saya. Saya bilang gampang baik ngata-ngatain ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa hadir. Beliau yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Asep Sobari beserta keluarga besar mengundang kepada saya untuk hadir silaturahim dengan bapak-bapak semua. Udah lama kagak ketemu, terhalang sama lockdown. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini masuk ke dalam kategori nilai taubat. Karena dengan nilai taubat, musibah dan wabah Allah janjikan akan angkat menurut Imam Ali. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidak akan bencana diangkat oleh Allah kecuali kita bertaubat. Salah satu taubatan nasuha adalah wa itba'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Mengimbangi, memperbaiki perbuatan kita yang tidak baik menjadi baik, amal kita yang kurang menjadi bertambah. Pada malam hari ini bangga luar biasa ngelihat bapak-bapak. Pak, saya yakin bapak-bapak capek. Dari pagi yang kerja, yang kagak kerja, apa asal udah maghrib kita pengennya gilosor tidur. Sama saya juga capek. Tapi ini karena luar biasa. Ini amalan yang paling hebat tuh ini sebenarnya. Kalau sholat kewajiban, puasa kewajiban, yang Allah lihat itu hasil sholat kita, hasil puasa kita, bukan usolli assalamualaikum selesai. Tapi yang Allah lihat itu hasil daripada kita menghadap Allah nih, mi'raj kita kepada Allah. Allah, semakin baik iman kita, semakin baik diri kita. Yang paling terbaik bukan orang yang hanya rajin sholat, rajin ibadah, tapi kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu kata Nabi, yang sebaik-baiknya manusia bukan hanya cuman sholat doang, tapi manusia yang memiliki nilai manfaat buat orang lain. Nih, ini kita punya nilai manfaat buat Bang Haji dan keluarga. Sebab kita hidup di dunia ini butuh satu sama lain. Makanya yang kaya jangan sombong, lu dibilang kaya, ada yang miskin, benar. Kalau semuanya orang kaya, lalu siapa yang mau kerja? Kata Haji Omar gitu.
Ustaz, emang Allah kagak bisa bikin kita kaya semua? Apa yang kagak bisa Allah bikin? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tadi kita baca suratnya tuh. Kalau Allah memiliki kehendak, apa aja bisa. Bisa bikin kaya semua nih Allah. Tapi kalau orang kaya semua, bagaimana nanti? Orang kaya semua, orang nyuruh sama kita, bang ke rumah saya ya, ada kerjaan noh. Kita bilang enak aja, gue juga banyak duit. Lah kagak hidup, kita kagak berputar. Adanya orang kaya karena adanya orang miskin. Adanya orang pinter ngajar karena adanya murid. Bener kan? Adanya yang ceramah karena adanya yang makan kacang. Udah, tapi makan Pak, awal-awal tuh. Tadi himbauannya jangan makan yang berisik-berisik, ngapa-ngapa Pak. Daripada kagak makan kacang, akhirnya di sono saya lihat pada husu. Husu maksudnya merem. Ngender. Kayak kemarin saya ngaji aki-aki kirain husu, nah pada tidur. Nah kalau tidur kentut kagak kerasa dia. Ya kentut dia. Ya Allah, pernah begitu Pak, ngaji, namanya ngaji ya kita. Alhamdulillah malam ini dipakai ngaji. Yang namanya ngaji lah beda. Rasanya kita pegel, pengen pulang, pengen buru-buru, ngantuk ada tuh. Yang kangen ngaji, sholat Jumat Pak, sholat Jumat. Tuh sholat Jumat kita dari rumah udah mandi, udah makan, masuk ke masjid. Dengar lantunan Al-Quran, enak banget. Yang ada kita ngorok. Imam khotib sekeras apapun juga tetap baik kita tidur. Sampai dibangunin, bangun Pak. Sampai udah mimpi itu. Itu ngaji mah begitu. Dulu saya pernah ngajar ngaji, saya liburin. Laki-laki semua, libur Bang, ngaji libur. Apa kata dia? Asik. Liburin asik. Ini mau puasa kita ngaji pada libur, cucurak penutupan. Akhirnya pulang tuh laki-laki. Bininya nanya, Bah ngapa udah pulang? Ini katanya ustadznya mau cari berkat. Udah bilang nyari berkat lagi kata laki-laki. Terus kenapa? Alhamdulillah sih diliburin, cuman gua dapat ilmu dari ustadz. Ilmu apa? Kata bininya. Ilmu husnul khotimah. Laki-laki bilang, lah husnul khotimah. Kata nenek-nenek, gua juga mau kalau begitu mah. Apaan sih bacaannya? Ayo. Di sono bacanya kita mau tidur. Yang pertama kata ustadz baca Al-Fatihah sebalik. Yang kedua baca sholawat sama Nabi. Nah yang ketiga gua lupa. Fatihah udah dibaca, sholawat udah dibaca. Yang ketiga lupa. Itu nenek-nenek maksain, Bah tolong ingat-ingat yang ketiga apa, biar kita husnul khotimah. Kata aki-aki akhirnya mikir, yang ketiga kalau kagak salah mah nyusu. Lah kaget nenek-nenek, nyusu apaan? Kata aki-aki ya nyusu elu. Tuh, akibat ngaji ngantuk begitu tuh. Akhirnya terpaksa diikutin. Laki-laki gali lawan ini. Begitu besok saya dicariin, udah 3 hari, udah seminggu nenek-nenek nyariin saya. Ustadz dicariin sama si emak no di sono di pinggir jalan. Kata saya, gua ngapain cariin ini nenek? Yang tarung perawan yang nyariin, ini nenek-nenek yang nyariin. Bener Pak. Nanya itu nenek-nenek protes, Ustadz ada apa mak? Sampai ribut sekampung nyariin saya. Ada apa? Ustadz itu ngasih doa sama aki-aki lu kagak salah. Doa apa mak? Doa husnul khotimah waktu diprein diliburin. Mak kenapa mak? Udah seminggu Ustadz gua pada perih. Lah ngapa emang mak? Kakek lu gandil we tiap malam katanya biar husnul khotimah. Lah emang kata aki lu katanya nyusu tiap malam. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bukan nyuruh nyusu, mak nyusur. Nyusur itu jikat gigi, berhubung ngajinya ngantuk jadi begitu. Nah kalau ngaji ngantuk begitu. Maka biarin dah Pak, yang penting malam ini kita ngaji. Ini ibadah yang paling hebat, jangan dihilangkan. Makanya jangan sombong, yang kaya perlu yang miskin, yang pandai perlu murid.
murid perlu guru, yang ceramah perlu ada yang dengerin. Sehebat apapun yang ceramah, sepinter apapun yang ceramah, kalau dia ceramah kagak ada yang dengerin. Misalkan besok pagi saya jam 6, saya berdiri di sini. Pak Haji Asep masih di masjid, saya berdiri. Saudara-saudara yang lewat liatin, tuh sudah lama kayak begitu. Di sini letaknya kebersamaan kita. Makanya innamal mu'minuna ikhwatun, kita ini saudara. Lihat di dalam surat Al-Asr, pendek tuh surat, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia ini ada di dalam kerugian, kecuali satu, orang yang punya iman, yang kedua orang yang amal soleh, yang ketiga orang yang saling bantu membantu, sayang menyayangi di antara sesama. Sholat iya, iman iya, amal soleh iya, tapi yang terakhir kagak dilaksanain, angus semuanya. Berkaitan dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang yang dianggap pendusta agama? Dia sholat, dia ibadah, tapi oleh Allah dianggap pendusta agama. Orang yang tidak kasih sayang kepada anak yatim, orang yang tidak kasih sayang kepada fakir miskin, artinya orang yang kagak punya rasa kebersamaan dan persaudaraan. Kalau gini mah pancakep, kita saling ngebutuhin, ya. Maka kita di antara kita ini, kata Nabi, ibarat satu tubuh. Ini kita lagi jalan, kagak tahu depan kita ada batu gede, betah aja. Kaki jempol kita, kaki kita kena batu, berdarah, Pak. Yang berdarah jempol kaki, yang sakit jempol kaki. Kira-kira yang lain ngebantu? Ngebantu, itulah saudara. Begitu jempol kakinya kepaduk berdarah, langsung nongkrong kita, ya Allah, dipegangin sama tangan tuh jempol kaki, tangan jauh langsung nyamber. Ngapa? Saudara kita kesakitan di bawah, tolong. Mata ikut ngebantu nahan sakit, bercucuran air mata, sampai hidung-hidung bantu keluar air, mulut nangis, padahal yang kena bawah. Benar gitu? Ini pantas kata Nabi, di badan kita juga ada pelajaran. Mata ikut nangis, hidung keluar air, mulut ngejerit, tangan ngikut. Ini yang kagak disangka-sangka nih Pak, yang kagak disangka-sangka. Begitu dibawa ke tukang urut, yang belakang ngikutin. Kata mata, lu jangan ngikutin, malu-malu. Itu juga kan saudara gua kesakitan diurut sampai kentut-kentut, sampai pantat ngikutin, semuanya ngikutin. Akur kagak tuh? Akur kagak? Ada yang satu, dia mah kagak open, masak bodoh ting. Mau saudara gua celaka, gua mah diem, dia mah. Orang ribut, mata ngikut, hidung ngikut, tangan ngikut, mulut perih, hidung menyon, pantat prat-prat-prot. Dia mah diem baik, kagak ngapa-ngapain, kagak ngopen-ngopen. Dia begini. Giliran dia punya kebutuh, dia banyak nyuruh ngerepotin yang lain. Kira-kira tahu nggak tuh? Nah itu yang di celana bapak. Dia mah kagak ngebantu. Nah makanya kalau ada orang kagak open sama tetangga, sama saudara yang lagi kebutuh, maka ibarat kayak gituan tuh dia mah licik, dia mah tuh. Giliran dia punya kebutuh, ngobrol ngebesan kemana-mana. Dia ngebutuh, RT di bawah, ustad di bawah, semua besan. Dan dia yang butuh yang dalam sarung. Maka kita alhamdulillah malam hari ini haul pelajaran buat kita tentang satu kematian, bahwa kita akan mengalami yang namanya kematian. Allah firmankan,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap kita pasti bakalan nyusul almarhum almarhumah yang dihaulkan ini. Sudah kelihatan, kualitasnya sudah kelihatan. Tapi diri kita, apakah kita akan semacam ini? Apakah kita akan mewariskan kebaikan? Sebab kita kalah, Pak, sama gajah, sama macan. Kalau macan mati, tinggalkan belang. Gajah mati, tinggalkan gading. Gadingnya mahal, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Belangnya mahal, macan, kulitnya dipakai hiasan. Tapi manusia meninggal dunia, apa yang kita tinggali? Apa utang yang numpuk? Apa beban kewajiban yang belum kita laksanakan? Maka Nabi wanti-wanti wahfi fil himal. Selagi kita di dunia, ayo ringankan beban bawaan kita. Apa beban bawaan itu? Kewajiban-kewajiban kita yang belum terlaksanakan. Jangan sampai nanti di akhirat ditilang kita sama malaikat karena keberatan beban. Maka almarhumah Al-Ustadz Haji Hashim, bener ya Bang ya? Saya dengar riwayatnya beliau seorang guru ngaji reka. Udah jelas titinggalannya mah ada. Apa titinggalan yang baik? Pertama, sodakotin jariyatin. Kalau kita sebelum meninggal ini sodakoh jariyah, dikasih tahu sama Allah di mana? Di dalam surat Al-Munafikun. Kalau mau sodakoh, kalau mau jariyah, jangan nunggu entar, Pak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Wa anfiqu, kalau mau infak, mimma razaqnakum, kagak semua apa yang kita miliki, tapi sebagian aja kalau mau infak. Qabla ayatiya ahadakumul maut. Pak, saya infakkan bukan orang kaya, buat saya aja kurang. Emangnya disuruh kekayaan doang? Wa in kana malun falyatasaddaq bimalihi, kata Nabi. Kalau kau punya harta, sedekah dengan harta. Kalau kau punya pikiran, tenaga, dengan pikiran dan tenaga. Kalau mau itu kita lakuin, Pak. Jangan nunggu entar. Sebab entar wallahu alam kita tidak tahu. Apakah kita seminggu lagi? Apakah kita sebulan lagi? Ada yang tahu kagak? Enggak ada yang tahu. Tapi ketika Israel itu datang di hadapan kita, mau kagak mau, kita harus mau. Kalau Israel datang, udah menggigil kita. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Fardu kifayah. Makanya ketika nyolatin fardul kifayati, Allahu Akbar. Belajar tuh anak santri, woi, anak hadroh, belajar nyolatin mayit biar bisa. Yang antara ada giliran yang meninggal, mau kagak mau dia ikut masuk. Dulu pernah ada santri kagak bisa nyolatin. Begitu Allahu Akbar, dia takbir. Takbir kedua, Allahu Akbar, orang masih ngejegir berdiri, dia udah ruku. Nah, yang lain kaget. Lah, ini sholat mayit itu fardu kifayah, kagak pakai ruku sama sujud. Lah, bocah malah ruku. Yang lain mah sholat, tapi yang ruku udah kadang malu. Kok pada diri semua, gua doang yang ruku. Gua terusin aja dah. Takbir ketiga, Allah. Lah dia sujud. Udah gua terusin sujud sekalian dah. Dalam artinya pasti gua ditanya nih sama orang-orang. Ini santri pinter, dia udah siapin apa namanya jawabannya. Begitu udah diomelin, lu gimana sih? Lu kagak bisa sholat mayit lu? Masa sholat mayit guru ruku sama sujud? Apa alasan lu? Apa lu aliran sesat? Kata santri gini, Pak Ustaz, kenapa saya pakai ruku dan sujud, Pak Ustaz? Ngapa lu pakai ruku dan sujud? Sebab ini yang meninggal dosanya kebanyakan. Lu bisa baik, padahal udah gak ada dari sononya.
Itu fardu kifayah datang Israel. Walau kuntum bi buruji musayyadah. Mau lari kemana kita? Di udak-udak. Kira-kira kita takut mati nggak? Padahal orang-orang yang beriman jangan takut mati. Kenapa sih kita takut mati? Jawabannya saya punya. Karena saya takut mati, saya takut ninggalin mobil saya takut ninggalin bini saya takut ninggalin anak dan rumah saya. Nanti dunia saya siapa yang ngelola ya Allah? Masih penasaran kita. Itu yang kita takutin. Padahal orang yang beriman Allah janjikan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang beriman itu tidak pernah sedih karena meninggalkan harta benda yang begitu banyak. Jangankan kita sekelas Abu Rizal Bakri kali, sekelas almarhum Haji Soeharto kali, hartanya kagak habis 7 turunan. Mungkin dia nangis, ya Allah harta saya. Itu yang membuat kita takut. Tetapi orang-orang yang beriman, ketika dia sakaratul maut pun, dia sudah diberikan gambaran surga oleh malaikat. Ya malaikat, apa itu indah sekali ya malaikat. Air mancur dengan seluruh hiasan-hiasannya dan bidadari-bidadari. Masya Allah. Belum terlihat oleh mata, belum tersirat di hati. Tidak ada yang menyamai seindah bangunan apapun di dunia. Ini bangunan terhebat ya Rob. Apa itu ya Rob? Kata Allah, itu surga. Buat siapa ya Allah? Buat engkau setelah ini kau dicabut ruh, maka kau akan ditempatkan di dalam raudhah min riyadil jannah. Makanya cari tuh. Innal ladzina amanu, udah saya sampaikan dari masjid. Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh, wa aqamus sholah, wa atuz zakat, mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, lahum ajruhum, nanti Allah akan kembalikan kepada kita sebagai ganjaran. Jadi nggak ada sedih tinggal di dunia, karena Allah akan ganti yang lebih hebat. Bapak hilang motor, sedih nggak? Sedih lah, boleh nyicil 3 tahun. Tapi diganti sama Haji Asep mobil Avanza, sedih kagak? Mau biarin hilang motor juga, yang penting gue banyak Avanza. Sedih kagak tuh? Hilang dunia, Allah ganti surga, nggak ada rasanya sedih. Israel datang di hadapan kita. Orang yang tidak punya iman, orang yang kurang amal, ngejerit, oh, la 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 la, oh, la 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 la. Kenapa ngejerit Pak? Bukan gambaran surga, tapi neraka dengan seluruh siksaan-siksaannya ya Rob. Itu apa? Menakutkan sekali. Ada manusia yang dicambuk, manusia yang dibakar dengan api neraka, manusia yang ditumbak oleh besi panas hingga hancur. Itu apa ya Rob? Itu neraka. Hufratan min hufarin niron. Buat siapa? Buat engkau pulang yang belum terlaksana taubatmu. Maka biarin kita amal kita sedikit, dosa kita banyak. Kalau kita masih beri kesempatan hidup sama Allah, jangan pesimis. Apa sih pesimis? Kecil hati. Gua mah dari dulu dosa, gua gak bakal diampuni. Kata siapa? Allah baik banget sama kita. Tubu ilallah taubatan nasuha. Dipanggil kita, suruh taubat, diampuni dosanya. Tuh, baiknya Allah sama kita. Ada 2 orang, namanya si Ipin sama si Upin. Kakaknya siapa ya? Si Upin apa Ipin ya? Upin apa Ipin? Ipin, Upin, adik kakak. Anggaplah si Ipin ini kakaknya, si Upin adiknya. Ini kakaknya doyannya, wow, ngejablay, mabuk di mana-mana. Ini adiknya jadi tukang masjid. Ajan dia, zikir dia, bangunin orang dia. Nah, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Datanglah iblis kepada si Ipin, si Upin, adiknya yang ada di masjid. Upin, kamu ngapain sih? Umur udah segini, kerjaan cuma sholat, sekali-kali apa kamu ibadah? Maksiat di sono sama abang kamu. Ntar juga kamu bisa tobat lagi. Ya juga, kata si Upin. Gue nyusul abang gua sana. Ahli ibadah mau berbuat maksiat, sementara yang tukang maksiat didatangi oleh malaikat. Ipin, lu abang, adek lu rajin ibadah, lu kerjanya begini mulu, maksiat dan dosa, ngerugikan orang lain. Lu apa kagak takut sama Allah kalau kematian itu datang di hadapan lu? Akhirnya abangnya si Ipin nangis. Iya juga ya Allah,
umur udah di atas 50, kapan gua benernya jadi orang? Gua mau nyusul ke adek gua, gua mau tobat, mau baca Quran, mau sholat sunat. Adeknya lewat sini, kakaknya lewat sono, walhasil kagak ketemu. Kakaknya nyariin adeknya, Upin, gua mau sholat Pin. Sekarang gua mau nurut sama lo, gua mau tobat. Gak ada adeknya. Kemana ini bocah ya? Udah gua wudhu aja dah, wudhu. Sholat 2 rakaat baca Quran. Sementara adeknya nyari abang yang gak ada abang, lo mau ngapain di sini Ustaz? Saya mau main aja, rasain dikit-dikit katanya. Nah juga taubat lagi, lo mabuk-mabukan tuh adeknya yang ahli masjid, mabuk, wah yang jablay itu. Akhirnya Allah turunkan gempa bumi, digoncangkan. Itu abangnya lagi baca Quran di dalam masjid sambil tobat kepada Allah. Abangnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut. Sampai alladzi khalaqal maut. Bercucurlah air mata tobat seorang abangnya kepada Allah. Kagak kuat diterusin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai kagak ngeh bahwa masjid itu goyang. Wa huwal azizul ghafur. Abangnya terus ngaji, masjidnya goyang, lampunya runtuh, masjidnya pun runtuh. Sementara di tempat kemaksiatan adanya pun runtuh tempat kemaksiatan. Pagi-pagi orang nyariin si Upin yang rajin ibadah. Ya Allah, ini si Upin mungkin keuruk masjid. Begitu dicariin, ada ternyata yang sedang memeluk Quran bukan si Upin, tapi abangnya yang ahli maksiat, yang bertato, yang ahli mabuk-mabukan. Subhanallah, kenapa ini jadi abangnya yang sedang bertobat? Lalu kemana adanya yang rajin ibadah? Sama dia terkubur oleh reruntuhan, tapi bukan meluk Al-Quran, lagi meluk jablay. Makanya ketika Allah berikan kita kesempatan, yang rajin ibadah jangan terlalu optimis, yang banyak dosa jangan pesimis, gua kagak diampuni sama Allah. Tuh jadi 2. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan, kain putih bukan jas, bukan pangkat kebesaran. Nih pangkat nih, baju saya ada pangkat. Si Asep aneh. Ustaz kami sekarang pakai pangkat, tahu di manajer gak dipakai pangkat nih kapten. Ini 3 Pak, malah 3 ya. Baru 3, saya di tengah nih, di samping istri nih. Ini apa lagi belum? Insya Allah saya udah ngomong sama Haji Asep. Ustaz biasanya para kiai mah gitu, beningnya 2 nyandung. Saya bilang saya mah insya Allah Pak Haji nggak bakalan bilang. Lu sama baik katanya. Nah itu teguran kita, udah malam juga ya. Terus dikit lagi apa ya? Belum nyampe nih. Artinya tadi macan mati tinggalkan belang, gajah mati tinggalkan gading. Kita satu ninggalin sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini almarhum guru ngaji waktu zaman masih obor Pak. Ya. Ada ya, alhamdulillah ya Rob. Ya. Itu ilmunya manfaat sampai gini, sampai ke anak cucu manfaat. Itu ilmu yang bermanfaat. Waktu zaman masih obor, kata Haji Asep di sini waktu zaman banyak juri kali ya. Sekarang dia banyak jurinya. Jurinya sekarang di mall, di jalan. Juri-juri yang pakai rok mini itu. Itu yang kita takutin, setan itu. Ya, setan itu serba salah. Kalau setan iblis dibacain bismillah, dibacain auzubillah, hancur Pak. Tapi setannya begitu, coba Bapak bacain. Ada yang pakai rok mini bacain auzubillahi minasyaitonirrajim. Agak kabur dia nyengir. Itu setan-setan di zaman sekarang begitu. Zaman sekarang kita mau mewariskan ilmu berat susah Pak. Apalagi zaman dulu malillahi ta'ala. Udah di zaman saya aja, saya ngajar rekal tuh berapa tahun dulu, dari tahun 95 Pak. Di tahun 95 ngaji rekal. Sekarang aja udah kesana kesono. Dulu mengaji rekal, santri saya banyak. Apalagi zaman dulu, zaman almarhum kagak dipungut biaya. Kadang-kadang kita zaman dulu bawa minyak tanah sendiri ya, bayaran pakai minyak tanah. Ntar minyak tanahnya sebagian dijual sama guru.
Dan kagak susah jadi guru itu, kagak hanya cuman bisa ngajar. Ini Pak Haji Asep guru juga, saya dulu ngajar sekolah juga. Maka ada ilmu pendidikan, cara ngajar. Kalau kita cara ngajar kagak tahu, bahaya. Guru nanya sama murid, intonasinya kekencengan. Murid kelas 2 SD, kelas 4 SD, namanya si Aceng, panggil sama gurunya, "Ceng, kadia." Kata si Aceng, "Aya naon Pak?" Maksudnya ada apa Pak? "Ceng, Bapak rek nanya." Cuman kekencengan. Orang mau bapak mau nanya, coba sebutkan. Harusnya begitu. "Bapak mau nanya." "Nanya apa Pak?" "Bapak mau nanya, siapa yang menandatangani teks proklamasi?" Pertanyaan buat si Aceng. Cuman kata si Aceng, ini guru nuduh gua. Siapa yang nanda tangan? "Hah Ceng, teks proklamasi siapa yang nanda tangan?" Atuh takut si Aceng. "Bukan saya Pak, saya mah nggak bisa." Malah mau nangis. Jawab yang jujur, siapa yang nanda tangan teks proklamasi? "Bukan saya Pak." Nangis pulang. Bapaknya lagi nggak golok. "Ceng, lu ngapain nangis?" "Aceng dituduh nanda tangan teks proklamasi Pak sama Pak Guru." Kurang ajar tuh guru. Anak gua belum bisa apa-apa, dituduh nanda tangan teks proklamasi. Padahal gurunya nanya, siapa yang nanda tangan teks proklamasi? Datang bapaknya. Guru, keluar lu." "Ada apa ini Pak?" "Ini guru, anak saya masih kelas 4 SD belum bisa tanda tangan, dituduh teks proklamasi. Anak saya nangis di pulang. Kenapa guru nuduh anak saya?" Belum sempat gurunya nuduh, datang Pak Lurah. Kata Pak Lurah, "Ada apa ini ribut-ribut? Malu-maluin aja. Ini Pak Lurah, anak saya dituduh nanda tangan teks proklamasi nih sama guru ini." Lurahnya blow on. Kata lurahnya, "Udah jangan ribut, malu. Mana teks proklamasi? Biar saya yang tanda tangan." Ini almarhum mewariskan ilmu yang luar biasa. Sayyidina Ali mengatakan, "Ana abdun man alamahu harfan." Aku adalah hamba dia dari orang yang memberikan pelajaran satu huruf buat aku. Maka yang timbul pertanyaan kita, bagaimana nanti kita ke belakang? Maka oleh sebab itu, almarhum almarhumah jasanya udah kelihatan. Yang ketiga, wawaladin solihin yad'ula. Yang kita tinggalkan bukannya rumah, bukannya harta, bukan semuanya, tapi wawaladin solihin, udah ada putra putrinya. Pak Haji Asep kakaknya semuanya soleh. Kalau nggak soleh nggak bakalan begini. Rugi ini. Gua buang-buang uang, buang-buang waktu. Tapi Haji Asep luar biasa. Guru kita ini adalah wawaladin solihin. Nah, kita mampu tidak kita menciptakan putra putri kita yang ketika nanti kita ada di alam barzah. Iya, kalau banyak amal, kalau pas kurang. Makanya ketika kita baca Fatihah ada yang ngomong kagak nyampe, salah. Ini Rasulullah ketika nunggang kuda kenceng, Rasulullah langsung menghentikan kudanya dan mencucurkan air mata. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apakah ada musuh di depan?" "Tidak. Aku tidak takut musuh," kata Nabi. "Terus kenapa engkau menangis?" "Aku mendengar jeritan daripada orang yang sedang disiksa di alam barzah." "Mana ya Rasulullah?" "Di depan kita." "Apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah?" "Wad'u jaridah ala qabri." Kau ambil pelapah daun kurma, kemudian kau taruh di atas pekuburan itu. Semua makhluk Allah bertasbih sampai layu dia bertasbih. Makanya ada kembang tuh, ada kembang. Ya cuman jangan kembang doang. Fatihah, tadi maulid udah, baca rawi udah, subhanallah. Baca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai wasilah, udah pasti nyampe ke sono. Kalau ada yang ngomong misalkan kagak nyampe percuma, lu aja dulu nyampe dulu, coba ada kagak terus gua fatihahin. Kalau kagak nyampe berarti kagak.
Itu Nabi aja cuman kembang ataupun daun aja bisa, apalagi kita baca Fatihah dan lain sebagainya. Ini nyiptain anak-anak yang soleh, bukan sebaliknya anak-anak yang toleh atau anak-anak yang durhaka. Ridullah firidul walidain, Allah bakalan ridha. Al-Mukarram Ustaz Haji Asep dan keluarga sebagai anak pinter banget dia, ilmunya duniawi ukhrawi pinter, tapi dia durhaka sama orang tua, mual bisa masuk surga. Naudzubillah min, apalagi sama emak nih, sama emak udah dah habis dah. Kalau kita durhaka sama ibu, Pak saya durhaka sama emak, sama bapak, tapi mereka sudah meninggal, bagaimana cara saya berbakti kepada mereka? Datangi setiap hari Jumat akang, baca Fatihah, doakan. Itu caranya. Maka kita dianggap berbakti, kata Nabi di dalam satu hadisnya. Jangan cuma datang doang, datang bawa anak dua, ngomong sama emak sama bapak, Pak, Mak, saya datang anak bocah nih, yang paling gede nih, insya Allah bulan depan mau saya nikahin, Mak, doain biar ada rezekinya, biar tamunya banyak, biar terang ya Mak, biar utang kebayar. Datang ke kuburan ngadu sama emak kayak begitu. Ini yang nomor 2 nih, bayaran juga belum lunas, mana ijazah belum ditebus, Mak, pinjam ke sana susah lagi corona. Datang ke kuburan ngadu sama emak, itu kalau bisa keluar dicakar tuh anaknya. Datangin, jangan sampai buat durhaka. Dulu ada di zaman Rasul seorang sahabat Nabi yang rajin ibadah, setelah nikah nurut sama istrinya, durhaka sama ibunya. Ibunya satu-satunya tinggal di rumah rewat. Maka ketika dia sakit, namanya Alqamah. Alqamah sakit, kemudian mau menghembuskan napas terakhir, maka datanglah sahabat Nabi termasuk Bilal bin Rabah, membacakan talqin tahlil la ilaha illallah. Begitu sunat kita kalau ada yang meninggal, di telinga kanan ajarin tahlil, Pak. Nah, sebab dia lagi berperang sama iblis. Ada iblis yang menyerupai orang tuanya, menyerupai gurunya, bawa seteguk air. Karena sakaratul maut, andai kata air laut diminumkan, enggak mungkin terasa dahaga, hilang dahaganya. Ada iblis bawa air dalam bentuk wali. Aku adalah wali, gurumu, orang tuamu, minumlah air itu asal kau bersahadat menurut sahadatku, asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ibnullah. Musyrik, Isa anak Allah. Begitu. Maka tahlilin la ilaha illallah kalau anaknya soleh. Kalau anaknya kagak soleh, Pak, nyebut Pak, nyebut Pak, kata bapaknya, nyebut apa gua, nyebut apa ge, ya udah, but. Kalau anaknya kagak soleh, kalau anak soleh datang, Mak, Pak, mudah-mudahan saya mau baca Yasin, Mak, biar ngeringenin sakaratul maut emak sama bapak. Yasin, anak soleh. Datang lagi anak kagak soleh, Mak, udah ngapa Mak, bebasin, Mak, bebasin. Jangan dipikirin tanah yang belah sono, ruko yang belah sono. Jangan mau pikirin, udah ntar saya yang ngurus. Ruko buat saya, sawah buat saya, rumah buat saya. Emak mau meninggal malos, tinggal bae Mak. Itu emaknya mau meninggal dunia, bangun lagi gak jadi. Gue cekek lu goblok. Abahnya berpesan, nanti kalau gua udah meninggal dunia, kata bapaknya, lu kudu akur ya sama saudara lo ya, yang ada lu belum nikah lu ntar nikahin. Iya bah. Terus bah, apalagi, oh no, ruko yang di sono di depan jangan jual, lu jual semuanya jangan. Apa bah, itu punya Cina goblok. Aduh, wasiat-wasiat kayak gitu, Masya Allah. Itu Alqamah, sakaratul mautnya susah, Pak. Padahal ahli ibadah, hidup di zaman Nabi, kagak bisa. Dipanggillah Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah kagak mati-mati ini. Kalau kita mah cekek beda. Tapi kan kagak bisa. Akhirnya Rasulullah itu datang, Rasulullah menanya, apakah Alqamah masih punya kedua orang tua? Kata istrinya, ada ya Rasulullah, cuman ibunya doang, tinggal di daerah anu terpencil, rumahnya sendiri gubuk, pakai eseng bekas orang lain, kagak tahu makan, kagak tahu kagak. Astagfirullah, kata Nabi. Sudah berapa lama Alqamah meninggalkan ibunya? Semenjak nikah, ibunya pernah datang ke sini juga, minta beras, cuma ditolak sama Alqamah. Padahal ibu kita cuma tahlil 7 hari kita ngeluh.
tahlil 7 hari, habis duit begini. Lama kita ngegadangin kita, habis duit, ngantuk segala macam. Lama ngegadangin kita sakit berapa tahun, ngelahirin kita wahnan ala wahnin. Ini Alqamah. Ternyata kata Nabi, Alqamah durhaka kepada ibunya. Coba panggil ibunya, suruh kemari. Dipanggil ibunya sama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah balik lagi. Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, ibu Alqamah kagak mau kesini. Dia kagak mau memaafkan putranya. Ya Allah, akhirnya Rasulullah datang ke ibu Alqamah. Ibu, aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada ibu untuk memaafkan putramu yang sedang sakaratul maut. Ya Rasulullah, sakit hatiku tidak terbayar. Aku mengandung 9 bulan, melahirkan, merawatnya hingga dewasa. Ketika aku kekurangan dan hidup sendiri tanpa seorang suami, aku datang jauh-jauh kepada Alqamah. Aku minta sesuap nasi, aku diusir dan ditendangnya oleh Alqamah. Sakit hatiku belum terbayar. Walaupun engkau Rasulullah yang memintaku, tapi aku ibu Alqamah tidak mampu memaafkan Alqamah. Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya ibu, kasihan Alqamah, dia sedang sakaratul maut. Aku tidak bisa membayangkan sakit sakaratul maut orang yang durhaka kepada ayah dan ibu. Maka tetap ibu Alqamah diam saja dan tidak akan memaafkan. Lalu Rasul memanggil Bilal bin Rabah. Bilal, ada apa ya Rasulullah? Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak, Bilal. Mendengar Bilal diperintahkan mengumpulkan kayu bakar yang banyak, ibunya Alqamah nanya, ya Rasulullah, itu kayu bakar buat apa? Kata Nabi, kayu bakar yang banyak akan kunyalakan dengan api, dan akan aku taruh anakmu Alqamah di atas bara api. Maka mendengar itu, sesakit-sakitnya ibunya Alqamah kepada anaknya, tetap ibunya memaafkan. Ya Rasulullah, demi Allah, demi Rasulku tercinta, aku maafkan Alqamah putraku. Gak ada orang tua yang gak sayang kepada anak. Walaupun Kan'an anaknya Nabi Nuh alaihissalam bawain orang-orang jahat ke perahu, tapi ketika Allah turunkan banjir, dipanggil ya bunayya irkam ma'ana. Itu anak yang soleh. Jadi mudah-mudahan kita nih cari persediaan, cari persediaan. Jadi di safina tafainal bahru amin wa khuzizan fa inna kasafara. Kita bakal menuju perjalanan yang jauh nih. Ini juga lagi nyari bekal, Pak. Bukan buat yang lain, buat kita. Dan gak usah takut kalau memang kita udah ngelakuin satu amal soleh, walaupun kita kadang-kadang ketinggalan dan lain sebagainya. Tuh kita tadi baca maulid, cinta sama Nabi, kekurangannya nanti akan mendapatkan syafaat Nabi. Makanya kita jangan sombong mentang-mentang ibadah kita kagak mau maulid kita. Ya, kalau maulid mah ibaratnya ya Allah, nanti ada pertolongan yang kecil-kecil, yang ringan-ringan Nabi tolong buat kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah daripada haul malam hari ini. Kita ambil pelajaran dari orang tua kita almarhum dan almarhumah. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau menjadi orang yang terbaik di dalam dunia ini dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Sohibul Bait Al-Mukarram Ustaz Haji Asef dan jamaah semua. Agak sedikit lama ya, hampir 45 menit. Tadinya mau 20 menit, ngecoblak baik kita. Mohon maaf ya Pak ya, mudah-mudahan jadi amal ibadah. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.